pelajaran. Oleh karena itu, kita siapkan hati, pikiran, dan fisik kita agar menerima pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, untuk menyemangati kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama dulu untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Bangun pemuda pemudi Indonesia, tangan maju musisikan untuk negara menjadi tanggungan terhadap nusa. Nah, anak-anak sekalian, pada kegiatan pembelajaran hari ini, materi yang kita bahas yaitu tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Adapun kompetensi dasar yang kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu tentang, coba Risto membacakan. Antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke, terima kasih. Indikator yang anak-anak capai pada pembelajaran ini itu ada dua. Membagikan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang kedua, coba Arista Laku membaca indikator yang kedua. Analisis nilai-nilai Pancasila. Adapun tujuan pembelajarannya. Tujuan di sana baca tujuan pembelajaran yang pertama. 1. Melalui model pembelajaran PDL dengan menggunakan media PowerPoint, siswa kelas 9 diharapkan mampu membandingkan penerapan Pancasila dari masa ke masa dengan baik. Oke, baik, terima kasih. Melalui model pembelajaran PBL dengan menggunakan media PowerPoint, siswa kelas 9 diharapkan mampu menganalisis nilai Pancasila dengan baik. Iya, dari indikator dan tujuan pembelajaran ada hal-hal yang harus ibu nanti kepada kalian. Ada 3. Yang pertama itu nilai sikap, yang kedua adalah sikap spiritual. Baru yang ketiga itu adalah sepengetahuan kalian. Sebelum kita memasuki pada kegiatan inti dari pembelajaran, nah, ibu akan memberikan sedikit motivasi kepada kalian atau merangsang pemikiran kalian. Kan ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian sesuai dengan kenyataan hidup sehari-hari. Ini anak-anak sekalian ini pernah dengar kata Pancasila ya? Tahu. Pernah? Dengarnya di mana? Pada saat upacara bendera. Pancasila sebagai dasar negara. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, silakan. Pancasila sebagai pedoman hidup. Iya, bagus sekali. Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Baik, kita tepuk tangan. Pancasila itu adalah sebagai dasar. Betul ya, anak-anak sebutkan tadi. Dimana kalau kita ingin berdirikan suatu negara itu dengan baik supaya bisa berdiri dengan kokoh, harus didasari dengan fondasi atau ada landasan dasar. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang inti. Nah, sebelum kita memasuki kepada kegiatan inti nanti ini, ibu akan bentuk kelompok yang dimana kelompok ini nanti kita akan bekerja secara aktif. Sebelum kita berdiskusi atau dibentuk dalam kelompok, ibu akan menyajikan materi yang dibahas. Jika ibu menyajikan materi dalam bentuk media PowerPoint, diharapkan anak-anak dapat mencermati, menyimak apa-apa saja materi yang ada dalam video pembelajaran. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran PPKN. Sebelumnya mengucapkan selamat kepada kalian karena sekarang kalian sudah ada di kelas 9. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang dinamika perwujudan Pancasila. Nah, untuk memahami materi ini tentunya kalian harus senantiasa menjaga semangat belajar dengan tekun tentunya betul pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, di mana pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia ini dipimpin oleh Sekar Maju Marizan Kartosuwodo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia oleh Kartosuwodo
7 Agustus 1949. Yang ketiga yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Republik Maluku Selatan ini merupakan sebuah gerakan separatisme. Baik, saudara sekalian, setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi, diharapkan anak-anak nanti dapat mengerjakan tugas-tugas yang ibu berikan kepada anak sekalian ya. Entah itu nanti tugas dalam bentuk kerjasama atau kelompok di dalam berdiskusi maupun pada saat pengerjakan soal secara individu. Dari pembahasan materi video pembelajaran mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Tentang pembahasan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Baik, kalau begitu anak-anak, ibu akan membagi kalian dalam bentuk kelompok yang dimana nanti di dalam satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian bahas bersama. Soalnya ada di dalam LKPD ini ya. Sudah bisa lihat LKPD-nya? Cari di sumber-sumber buku pelajaran kalian itu. Cari di buku ini, di buku apa pertama kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan pekerjaan ya. Kelompok 2, 3 dan 4 siapkan masing-masing pertanyaan atau tanggapan kalian nanti kepada kelompok 1. Waktu dan kesempatan saya persilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Masa awal kemerdekaan sekitar tahun 1945 sampai 1959. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup negara mengalami berbagai masalah dan penyimpangan yang terjadi terhadap Pancasila. Ada upaya-upaya menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Upaya tersebut antara lain: pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. 2. Masa Orde Lama kita tahun 1959 sampai 1999. Ketiga, nilai persatuan yang Kelompok 2 dulu. Saya perwakilan dari kelompok 2 atas nama Maria Deviana Pertiwi ingin bertanya, bagaimana penerapan Pancasila pada masa Orde Baru? Terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1977. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Jelaskan tantangan bangsa Indonesia dalam menerapkan Pancasila sebagai dasar negara pada reformasi. Pergaulan bebas. Ya, coba besar. Tantangan apa? Pergaulan bebas. Adanya pergaulan bebas. Narkoba. Apa lagi yang lain? Adanya korupsi bagi perusahaan. Iya, terdapat apa? Korupsi. Ya, adanya pengkorupsian di berbagai perusahaan. Apa lagi yang lain? menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini. Ya, menurunnya rasa persatuan dan kesatuan antara sesama warga. Baik, terima kasih kepada semua kelompok dan mari kita semua berikan aplaus sekali lagi. Baik, terima kasih. Kegiatan diskusi kita pada kegiatan ini telah selesai. Untuk itu, saya mengharapkan kepada siswa semua untuk bisa masing-masing kelompok itu menyimpulkan hadas yang hari ini seperti apa. Ada yang bisa simpulkan? Anak-anak sekalian, coba ini dulu. Ya, silakan simpulkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyimpulkan pelajaran kami. Yang pertama, masa awal kemerdekaan
tersebut antara lain: pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948. Kedua, pemberontakan Darul Islam atau NII pada tanggal 7 Agustus 1949. Ketiga, Terima kasih. Sampai di situ tepuk tangan. Menambahkan sedikit tentang kesimpulan yang tadi ya. Jadi secara tegas saya menyimpulkan yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa, dimulai daripada masa awal kemerdekaan. Nah, di mana kemerdekaan itu memiliki berbagai tantangan atau penyimpangan. Salah satu contohnya itu adalah adanya pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia yang bertujuan untuk menggantikan apa? Menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi komunis. Itu salah satu contoh pada masa awal kemerdekaan. Oke anak-anak, pembelajaran kita pada siang hari ini telah selesai. Nah, sebelum kita pulang, Ibu akan mengevaluasi pelajaran kita pada siang hari ini dengan 2 soal tes. Kerjakan dari sekarang. Tulis nama masing-masing. Buku-buku semuanya ditutup. Tidak ada 1, 2 buah buku yang ada di atas meja selain kertas jawaban saja. Silakan, kasih turun. Kasih turun semua bukunya. Masing-masing. Kerja soal masing-masing. Silakan. Sudah? Buku yang mana tulis saja. Sudah? Ya, baik. Silakan dikumpulkan, waktunya sudah selesai. Kumpul sekarang. Kumpul. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Yang lain? Sudah? Di sana? Sudah semua ya? Ya. Ibu akan memberi penilaian sesuai dengan hasil kerja kalian hari ini. Baik, sebelum kita pulang anak-anak, Ibu akan memberikan sedikit saran. Baik, itu saja. Kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya itu tentang kompetensi dasar yang berikutnya adalah tentang perwujudan atau bagaimana perwujudan nilai-nilai dasar itu yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mungkin itu saja dari saya. Dan mari kita pulang. Sebelum pulang, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa penutup. Ya, silakan satu orang berdiri dulu. Selamat siang untuk kita semua.